Berdoa, rajin impa, dengar nasihat orang tua. Iya, sekarang malam Kak, dari sikap yang saya ambil dari cerita Bapak Nuh, yaitu kesetiaan dan ketaatannya dalam mengikuti perintah Tuhan. Shalom kakak-kakak, shalom teman-teman. Ini tugas aku minggu ini, membuat pembatas Alkitab. Pembatas Alkitab dari ayat Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Satu lagi, aku mau menunjukkan mengikuti sifat Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah seorang yang baik, taat kepada Tuhan, mendengarkan akan Tuhan, dan sayang dan peduli sesama. Ayo teman-teman, kita ikut seperti Nabi Nuh. Dadah. Selamat pagi teman-teman dan kakak layan. Nama saya Wiena. Saya akan ceritakan tentang Nuh dan teladannya. Nuh membuat bahtera karena dia taat kepada Tuhan. Keluarganya Nuh menolong Nuh. Nuh selamat dari air bah karena dia taat kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Keluarganya Nuh juga percaya kepada Tuhan, dan itu kenapa mereka juga selamat. Orang-orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan dan juga tidak taat kepada Tuhan tidak selamat dari air bahnya. Teladannya adalah kita harus taat kepada Tuhan, dan kita juga harus percaya kepada Tuhan. Kita juga tidak boleh mengejek orang-orang kalau mereka membuat sesuatu yang kita tidak suka. Demikian cerita saya tentang Nuh dan teladannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, apa kabar adik-adik hari ini? Pasti adik-adik di rumah sehat-sehat nih, Kak Yondex sama kayak Kak Yondex dan Kak Amanda. Betul banget. Nah, hari ini kita mau ngapain sih Kak Amanda? Pastinya hari ini kita mau ibadah, tapi sebelumnya kita mau ice breaking dulu. Ice breaking dulu biar semangat. Sambil bangkit berdiri ya adik-adik. Yuk, kita berdiri. Nah, lagu pertama apa nih? Lagu pertama kita mau nyanyi Dari Terbit Matahari Kak Amanda. Dari terbit matahari sampai pada masa tiada
kita mau nyanyi lagu di pintumu. Nah adik-adik, untuk lagu yang terakhir di speaking kita mau nyanyi lagu apa, Kamanda? Nyanyi lagu Kapal Kemiri. Oke. Kapalku ini hampir tenggelam, ombaknya sangat besar, goyang kapalku. Kapalku ini hampir tenggelam, lalu ku undang Yesus jadi kaptenku. Siap, gerak! Adik-adik, sebelum kita masuk ke ibadah kita mau nyanyi Mars Bakat PA dulu. Sambil bangkit berdiri ya. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan darah ini. Terbentar pada Tuhan, kami kunjung berkumpul ria. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam pikiran. Yang bagus setia dan dengan sukacita kau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan. Berdaya Tuhan Yesus bakalan sejati, dengan semangat menanti kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah adik-adik, sekarang kita mau masuk ibadah. Jadi jangan lupa ya, siapkan Alkitab dan Kidung Cerianya. Nah untuk lagu pembuka, kita mau nyanyi lagu apa, Kamanda? Dari Kidung Ceria 17, Burung Pipit yang Kecil. Ya. Burung pipit yang kecil, dikasihi Tuhan, terlebih diriku, dikasihi Tuhan. Bunga agung di badan, diberi keindahan, terlebih diriku, dikasihi Tuhan. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi ini Engkau mengumpulkan kami kembali untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Berkatilah dari awal, pertengahan, hingga kami selesai. Berkatilah agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu saja kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan membaca nas pembimbing kita yang terambil dari Hagai 1 ayat 7. Hagai 1 ayat 7. Kalau sudah, kita akan membacanya bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau nyanyi dulu. Dari mana Kak Manda? Dari Kidung Ceria 20, Bapa di sorga mengasihiku. Halo adik-adik. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat pada hari ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak layan kami. Kiranya Engkau memberkati kakak layan kami, supaya bisa memberikan firman-Mu dengan baik Tuhan, dan kami dapat menerimanya juga dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Nah, hari ini Kak Vina mau cerita tentang Nabi Hagai. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, kita mau baca Alkitab dulu nih. Dari Hagai 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Adik-adik yang di rumah, siapkan Alkitabnya, terus dibuka ya. Hagai 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Nah, kalau adik-adik udah dapat semua, kita baca sama-sama ya. Kita baca Hagai 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Pada tahun yang kedua, zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian,
tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Nah, sekarang kita mendengar cerita tentang Nabi Hagai. Nah, Nabi Hagai ini adalah nabi yang diutus oleh Tuhan Allah untuk memimpin bangsa Israel setelah keluar dari pembuangan di Babel, adik-adik. Nah, Nabi Hagai ini harus mengajarkan bangsa Israel untuk tetap setia kepada Tuhan Allah. Nah, waktu itu bangsa Israel telah berjanji kepada Tuhan Allah kalau mereka akan membangun kembali bait suci setelah mereka keluar dari pembuangan di Babel. Saat mereka pulang ke Yerusalem, mereka membangun kembali bait suci itu, adik-adik. Tapi setelah Bapak Hagai ini melihat pembangunan itu selama 15 tahun, pembangunan bait suci belum selesai-selesai juga nih. Wah, Bapak Hagai bingung, kok bisa ya? Lama banget nih pembangunannya. Nah, lalu datanglah kedua orang Yehuda. Mereka bertemu dengan Bapak Hagai. Lalu mereka mengeluh nih, Bapak Hagai, gimana nih kita mau membangun kembali bait suci? Sedangkan kami saja sudah kesulitan, kami sudah kehabisan uang. Untuk makan saja kami sudah tidak kuat, Bapak. Nah, lalu adik-adik tahu nggak apa yang Nabi Hagai bicarakan kepada dua orang Yehuda ini? Nah, Nabi Hagai bilang gini, hai kalian tahu siapa yang punya tanah di dunia ini? Siapa juga yang punya langit di bumi ini? Dan siapa yang memiliki tumbuhan dan ternak yang kalian miliki saat ini? Siapa yang buat itu semua? Ini dua orang Yehuda itu lalu berpikir, siapa ya? Oh iya, itu kan semua pemberian dari Tuhan Allah. Nah, lalu Bapak Hagai bilang gini, nah, kalau kalian tahu itu semua dari Tuhan Allah yang telah memberikan kalian karunia yang besar begitu banyak, hingga kalian juga bisa keluar dari pembuangan di Babel, kenapa kalian masih takut kenapa kalian masih ragu, merasa kalian susah? Padahal Tuhan Allah itu adalah pencipta segala yang ada di bumi ini. Jadi kalau kalian selalu mengutamakan Tuhan Allah, kalian pasti tidak akan perlu takut lagi. Tuhan Allah akan memberikan apa yang kalian butuhkan. Oh, begitu ya Bapak. Wah, kalau gitu kami akan kembali lagi membangun bait suci dengan semangat deh. Maafkan kami Bapak karena kami telah meragukan Tuhan Allah. Nah, kalian tidak perlu minta maaf ke saya, tapi kalian harus menepati janji kalian saat kalian keluar dari pembuangan di Babel. Baik Bapak, kami akan bekerja keras sebaik mungkin supaya bait suci bisa kembali dibangun. Nah, dari cerita Nabi Hagai tadi nih, kita mau belajar nih adik-adik, kita juga harus selalu mengutamakan Tuhan di dalam setiap kegiatan kita. Coba, siapa di sini yang tadi bangun tidur berdoa dulu? Atau tadi, siapa yang mau sarapan berdoa dulu? Nah, pasti adik-adik yang di rumah, kalau mau sarapan, kalau mau makan tadi ya, buat nanti makan siang, makan malam kemarin-kemarin, terus sebelum tidur, pasti adik-adik di rumah berdoa dulu. Nah, itu adalah salah satu contoh kita mengutamakan Tuhan Allah. Ada lagi nih adik-adik contohnya. Contohnya adik-adik yang rajin belajar di rumah. Guys, selain rajin belajar, rajin ibadah impa juga. Itu salah satu mengutamakan Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar tentang mengutamakan Tuhan Allah.
Nah, siapa di sini yang tadi hari Minggu nih bangun pagi kepikirannya, oh iya hari ini hari Minggu aku harus ibadah dulu baru nonton kartun. Siapa coba di sini? Wah, kalau adik-adik yang ada berpikiran seperti itu, berarti adik-adik sudah mengutamakan Tuhan Allah. Nah, kalau adik-adik sudah mengutamakan Tuhan Allah di setiap kegiatan adik-adik, pasti adik-adik akan diberkati oleh Tuhan Allah. Tuhan Allah akan memberikan adik-adik kepintaran kalau adik-adik berdoa sebelum belajar. Adik-adik juga diberikan kesehatan saat adik-adik mengutamakan Tuhan sebelum makan. Atau adik-adik diberikan mimpi yang indah, terus dijaga oleh Tuhan setelah adik-adik berdoa sebelum tidur. Nah, jadi mulai sekarang adik-adik yang di rumah juga harus belajar selalu mengutamakan Tuhan Allah. Kalau kita selalu mengutamakan Tuhan Allah, pasti kehidupan kita akan jadi lebih baik lagi. Kita bisa jadi anak-anak yang baik dan juga bisa disenangi papa mama sama kakak-kakak di sekolah minggu, guru-guru di sekolah, dan juga yang pastinya disenangi oleh Tuhan Yesus. Nah, sampai di sini dulu ya cerita kakak untuk minggu ini. Jangan lupa kerjakan aktivitas yang nanti setelah ini kita kerjain sama-sama. Yuk, kita lihat aktivitasnya. Hai adik-adik, hari ini Kak Iren mau bikin aktivitas. Nah, kira-kira aktivitasnya apa? Nah, yang pertama adik-adik siapin dulu bahannya. Yang pertama ada bahannya karton, ada lem double tip, ada lem fox, ada benang wol, penghapus, gunting, dan pulpen dan pensil. Adik-adik, langkah pertama adik-adik buat pola lingkaran di karton adik-adik seperti ini. Nah, untuk polanya adik-adik bebas, boleh lingkaran, segitiga, bentuk hati, dan sekreatif adik-adik. Buat sebanyak mungkin. Nah, seperti ini bentuknya adik-adik. Kak Iren sudah bikin banyak. Tuh, seperti ini adik-adik. Contohnya. Lalu, yang kedua, adik-adik bentuk lingkaran yang lebih kecil di karton berikutnya atau beda warna juga nggak apa-apa ya adik-adik, atau adik-adik mau sama seperti lingkaran yang sebelumnya juga tidak apa-apa. Nah, Kak Iren udah siapin warna kuning lingkaran. Nah, ada 5. Nah, kalau sudah adik-adik seperti ini. Ya, langkah ketiga adik-adik ukur dulu benang wolnya sepanjang mungkin ya adik-adik seperti ini. Tuh. Mau panjang adik-adik juga nggak apa. Nah, Kak Iren panjang segini juga udah cukup. Lalu adik-adik gunting. Nah, sudah. Nah, kalau sudah ditaruh di sebelah sini dulu. Lalu adik-adik lem lingkaran kecil ini ke lingkaran warna pink ini. Lingkaran yang lebih besar. Nah, contohnya seperti ini adik-adik. Seperti ini adik-adik. Nah, kalau sudah, adik-adik lakukan yang sama di lingkaran berikutnya ya adik-adik. Nah, seperti ini adik-adik jadinya kalau sudah ditempel. Lalu, di tengah-tengah sini di buntal lingkaran kita tulis nama kita. Nah, untuk satu ini, untuk satu huruf ya adik-adik, contohnya seperti ini. Tulis, kita ambil seperti ini.
Nah, seperti ini adik-adik. Nah, kalau nama adik-adik ada 6, adik-adik harus membuatnya lingkarannya ada 6. Nah, untuk tulisan hurufnya adik-adik boleh adik-adik hias atau adik-adik tambahin warna untuk biar adik-adik semakin bagus hiasannya. Ya, langkah berikutnya adik-adik ambil lagi tali yang tadi kita sudah ukur, taruh di sini. Lalu adik-adik lem di bagian belakang. Adik-adik boleh mulai dari huruf pertama atau belakang ya adik-adik. Kita lem dulu. Kita ambil double tipnya. Seperti ini. Kita taruh di belakang. Nah, sudah, taruh di sini. Lalu kita tempelin. Pelan-pelan ya adik-adik, biar jangan lupa ditekan, biar dia nempel. Lalu lingkaran yang tadi, ini adik-adik bisa taruh di belakangnya, seperti ini. Nah, ditekan ya adik-adik supaya dia nempel. Nah, lakukan yang sama seperti di lingkaran berikutnya ya adik-adik. Nah, kalau sudah jadi seperti ini deh adik-adik. Nah, sudah ditempelkan. Seperti ini. Tuh. Nah, ini dia. Nah, ini nanti di ujungnya adik-adik bisa ikat atau adik-adik bisa tambahin lagi hiasan. Lalu adik-adik bisa lagi tempel di depan pintu kamar adik-adik atau di lemari, di jendela, dan adik-adik mau taruh biar bagus kamarnya adik-adik. Nah, ini hasilnya. Nah, gimana hasil punya adik-adik? Adik-adik jangan lupa share ya hasil kreativitas adik-adik. Kak Iren tunggu ya. Dadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Ceria berapa Kak Yandix? Dari Kidung Ceria 22, Besarlah Kasih Bapakku. Adik-adik, mari kita berdoa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Tadi kami telah mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau berkati firman-Mu ini supaya bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kami dapat mengutamakan diri-Mu saja Tuhan. Ya Tuhan, Kau memberkati juga kami Tuhan, teman-teman kami Tuhan, yang mungkin dalam keadaan sakit Tuhan, kiranya Engkau sembuhkan mereka, Engkau angkat penyakitnya Tuhan, sehingga mereka dapat kembali mengikuti IMPA bersama-sama dengan kami Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk keadaan di dunia ini Tuhan, yang sekarang masih saja terdampak dari virus corona Tuhan, kiranya Engkau hapuskanlah virus corona ini Tuhan, supaya kami dapat kembali lagi seperti yang normal Tuhan, sehingga kami dapat beraktivitas seperti sebelum virus ini ada Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya bangsa dan negara kami ini
tetap bersatu Tuhan, sehingga dapat mengatasi segala permasalahan yang ada di dalamnya Tuhan. Engkau berkati para pemimpin sehingga dapat memimpin dengan baik. Berikan dia hikmat supaya memimpin kami dengan bijaksana Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka di usia yang bertambah ini Tuhan, sehingga mereka dapat terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk orang tua kami Tuhan. Kiranya Engkau berikan kemudahan bagi mereka untuk memberi kami rezeki-Mu Tuhan, untuk membawakan kepada kami rezeki daripada-Mu Tuhan, mencari nafkah sehingga kami tetap bisa hidup dengan sejahtera Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk pelkat yang ada di gereja Tuhan, terkhususnya pelkat PA Tuhan, yang sekarang ini kami masih beribadah secara online Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami sehingga kami dapat beribadah secara langsung lagi Tuhan. Engkau berkati kakak layan kami sehingga mereka dapat mengajar kami dengan baik Tuhan, dan kami dapat mengerti juga. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Doa ini kami panjatkan ke dalam nama-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, hari ini kakak mau memberikan warta pelkat PA. Yang pertama, kakak mau berterima kasih kepada adik-adik yang sudah melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, jangan lupa ya dilaksanakan aktivitasnya. Kemudian berikan aktivitasnya kepada kakak layannya di lingkungannya masing-masing. Oke, kemudian kakak ingin mengingatkan, jangan lupa minggu depan kita tetap ada ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Dan adik-adik harus tetap ikut ya. Nah, kemudian kakak juga mengingatkan adik-adik nih, di hari-hari ke depan adik-adik harus tetap rajin belajar, rajin sekolahnya, kemudian harus selalu jaga kesehatan, rajin cuci tangan, makan makanan yang bergizi, dan juga rajin berolahraga. Baik, sekian warta pelkat PA dari kakak. Terima kasih, selamat hari Minggu, terus berkati. Baik adik-adik, sekarang kita sudah masuk di akhir ibadah. Sebelum itu kita menyanyi dulu. Dari mana Kamanda? Dari Kidung Ceria 36, Yang Jagaku Selalu. Baik adik-adik, impak kita pada hari ini sudah selesai. Nah, sebelum kita menyelesaikannya, mari kita bersatu lagi di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Kau memberkati kami sehingga kami dapat melaksanakan impak pada hari ini Tuhan. Dan sebentar kami akan selesai dan melakukan kegiatan kami masing-masing Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, menyertai kami dalam setiap langkah kami, sehingga kami dapat terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Seperti firman yang telah tadi dibawakan oleh kakak lain kami dapat mengutamakan diri-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu.